Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini mari kita belajar bersama-sama Yeskiel pasal yang ke-41. Saya yakin kalau Anda membaca ayat demi ayat daripada pasal 41 ini, maka seolah-olah kita ini sedang dibawa tur keliling bait suci. Betapa tidak, dengan demikian gamblang dipaparkan tentang bagaimana temboknya, bagaimana jalannya, bagaimana pintunya, dan bagaimana ornamen-ornamen yang ada di dalamnya, dan seterusnya. Dicatat dengan sedemikian detail, dan kita kemudian seolah dibawa untuk berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, menyusuri seperti apa bait suci itu. Dan terus terang, kalau kita mau menafsirkan secara teologis, tentu penafsiran yang seperti ini bukanlah hal yang mudah. Karena itu, daripada saya berspekulasi tentang penafsirannya secara teologis, dan khawatirnya saya menafsirkan secara berlebihan dan malah keluar daripada konteks, maka di pasal 41 ini justru saya memahaminya seperti ini. Ketika Tuhan menyatakan ini kepada umatnya, itu artinya bahwa Tuhan seolah menyatakan kehadirannya, bahwa Tuhan bersedia hadir kembali bersama dengan umatnya. Ingat, bait suci adalah tempat di mana Tuhan berdiam bersama dengan umatnya. Maka ketika berita tentang bait suci ini disampaikan, itu artinya bahwa Tuhan menyatakan, aku mau hadir di tengah-tengah umatku. Kenapa berita ini penting? Karena pada waktu bangsa Yehuda berada dalam pembuangan di Babel, seolah-olah mereka ini punya hubungan dengan Tuhan itu terputus. Karena memang tidak ada lagi bait suci yang mana menjadi pusat penyembahan mereka secara lahiriah yang mereka biasa lakukan ketika berada di Yerusalem dulu. Maka ketika nubuatan ini disampaikan, berita ini disampaikan kepada umat Tuhan yang ada dalam pembuangan di Babel, mereka mendapatkan penghiburan bahwa Tuhan bersedia hadir bersama dengan umatnya. Itu sebabnya kita perlu untuk meyakini bahwa Tuhan kita memang Tuhan yang kadang menghukum. Kalau kita melakukan yang jahat, ditegur, tidak bertobat, malah mengeraskan hati. Namun tidak selamanya Dia akan keras kepada kita. Kasihnya sedemikian besar buat kita, sehingga sebagaimana Tuhan bersedia hadir bersama dengan umat Israel kembali, maka Tuhan yang sama bersedia hadir buat kita semuanya. Maka Dia adalah Allah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Itu sebabnya apa yang mesti kita responi daripada pasal ini. Saya tertarik mengajak Anda belajar di Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ketika Tuhan menyatakan pasal 41 ini, Tuhan mengisyaratkan bahwa Dia berkenan untuk ditemui. Maka bangsa Yehuda, bangsa Israel harusnya menggunakan momen ini dengan baik, bahwa harusnya mereka segera mencari Tuhan, karena ini waktu perkenanan buat mereka, karena Tuhan bersedia mereka temui dan rindu bersama-sama dengan umatnya kembali. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Tuhan membuka pintu hatinya, melebarkan kasih karunia-Nya buat siapapun yang mau datang kepadanya. Dan waktu ini adalah waktu perkenanan. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Hari ini kalau Anda mendengar panggilannya, kalau hatimu diingatkan oleh Roh Kudus bahwa Anda harus kembali kepada Tuhan, hatimu dijamah Roh Kudus bahwa Anda harus kembali kepada Tuhan, itu artinya Tuhan mau menyatakan, ini waktu perkenananku buat kamu. Maka hal yang sama berlaku buat saya. Kalau sampai hari ini saya masih diizinkan untuk mendengar surat daripada suara Tuhan buat saya. Kalau sampai hari ini saya masih dipercaya untuk saya melayani Dia. Kalau hari ini masih saya dipercaya melakukan banyak hal untuk Tuhan, saya tahu persis waktu perkenanan Tuhan dinyatakan buat saya. Saya tidak mau sia-siakan itu. Demikian pula halnya dengan Anda. Selama
Waktu perkenanan Tuhan itu ada, jangan sia-siakan. Mari hampiri tahta kasih karunia Allah, sebab Dia Tuhan rindu bersama-sama dengan umatnya. Tuhan rindu berdiam di dalam diri Anda, menjadi Tuhan yang berdaulat penuh, yang akan menuntun hidup Anda dan hidup saya, mengalami kemaksimalan, mengalami penggenapan rencana Allah di dalam hidup kita. Tuhan berkati.